Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Galang Ninghyang Abian Base pada hari ini, hari Jumat 17 Januari 2025. Saya berharap menjumpai Bapak Ibu semua ada di dalam keadaan yang baik, ada di dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang lengkap dan sempurna. Sebelum kita akan bersama-sama melanjutkan kembali apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita sepanjang hari ini, mari bersama-sama kita mendasarinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita mohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur, dan kemuliaan kami naikkan kepadamu ya Allah Bapa di surga, Bapa pencipta, pengatur, pemelihara, dan penyelamat hidup kami. Sungguh kami bersyukur Bapa memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang setia memelihara kehidupan kami sampai pada hari ini. Kami bersyukur ketika kami boleh beristirahat yang baik di malam yang telah kami lalui. Dan pada pagi hari ini kami boleh bangun kembali dengan kekuatan dan kesehatan, juga kesegaran yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Sungguh kami mengucap syukur Bapa. Bapa di surga, kami hendak melanjutkan kembali apa yang menjadi tugas tanggung jawab kami hari ini. Namun kami rindu mendasarinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman bagi kami untuk melangkah di sepanjang hari ini. Sebelumnya Bapa, tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk menguasai setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti firman Tuhan, lalu kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami membuka hati kami menyiapkan diri kami untuk menyambut firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan tersedia bagi kita pada hari ini diambil dari dua bacaan, yaitu yang pertama dari Amsal 5 ayat 21. Jalan orang terbuka di depan mata Tuhan. Lalu bacaan yang kedua dari 1 Korintus 4 ayat 5. Janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita pada hari ini adalah berintegritas di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apakah yang akan dilakukan seseorang ketika menyadari bahwa ada CCTV yang dipasang ketika ia berada di sebuah tempat? Tentu ia akan sangat hati-hati terhadap sikap dan gerak-geriknya, sebab ia tahu sekalipun tidak ada orang di sekitarnya atau di dalam ruangan ia berada saat itu, tetapi ia tahu bahwa ada orang yang mengawasinya dari jauh. Amsal 5 ayat 21 mengatakan bahwa segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan. Artinya bahwa tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Segala sesuatu Tuhan tahu, bahkan yang belum terjadi sekalipun. Tetapi sayangnya seringkali banyak orang atau bahkan kita seperti mengabaikan atau tidak mempedulikan kehadiran Tuhan, sehingga kita menganggap seakan-akan Tuhan tidak tahu ketika kita melakukan dosa. Tuhan melihat dengan jelas segala sesuatu yang kita lakukan. Dia memeriksa kemana saja kita pergi. Ketika kita melakukan kesalahan, maka kita akan terperangkap oleh dosa kita sendiri.
Dosa kita menjadi tali yang menangkapnya. Firman Tuhan katakan bahwa orang jahat mati karena tidak mau diatur. Mereka terjerat oleh keinginannya sendiri. Sesungguhnya Tuhan mengetahui semua hal yang ada dalam hati manusia sebelum semuanya itu menjadi dosa. Menyadari dan dengan sengaja melakukan dosa berarti menganggap Tuhan tidak ada atau tidak memperdulikan kehadirannya. Oleh karena itu, orang percaya wajib berhati-hati terhadap pikiran, perkataan, dan perilaku masing-masing, karena hal itu menunjukkan bahwa kita menghormati keberadaan Tuhan dalam hidup kita. Saat kita menghargai Tuhan, maka otomatis sikap kehati-hatian kita bukan didorong oleh karena ketakutan kita akan diawasi seperti layaknya CCTV mengawasi kita, tetapi lebih kepada rasa hormat kita terhadap kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan yang kedua, ayat firman Tuhan dari 1 Korintus 4 ayat 5, Paulus hendak mengajarkan kepada setiap orang percaya untuk tidak menghakimi sesuatu yang tidak dapat diketahui dari luar. Untuk hal yang tidak dapat diketahui, misalnya hati orang, janganlah kita menghakimi. Kalau kita melihat seseorang memberi persembahan, janganlah lalu kita menghakimi dengan berkata, "Ah, pasti dia tidak tulus. Pasti dia hanya mau pamer saja." Atau mungkin ketika kita melihat ada jemaat yang baru, atau jiwa baru dalam gereja yang dalam tanda kutip adalah ex seorang yang reputasinya jelek, tetapi ia sudah bertobat. Jangan kita menghakimi dengan berkata, ia datang ke gereja hanya pura-pura saja. Atau di dalam bahasa Balinya, sekentonya. Dan masih banyak jenis ujaran penghakiman yang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tunggulah hingga Tuhan datang kembali. Karena Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan Ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Setiap orang percaya akan menghadap tahta pengadilan Kristus suatu hari untuk dihakimi mengenai pekerjaannya. Setiap orang yang sudah bekerja sekuat tenaga bagi Tuhan sesuai dengan firman-Nya akan mendapat sukacita dan pujian pada hari itu ketika Tuhan berkata, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berjuang untuk dapat hidup berintegritas di hadapan Tuhan. Memiliki kualitas hidup yang mencerminkan keselarasan hati, pikiran, dan perbuatan. Tulus dan jujur dalam segala situasi, dalam pekerjaan dan pelayanan. Menjaga motivasi hati kita dalam segala tindakan, apakah yang kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Kiranya hikmat dan tuntunan Roh Kudus akan menolong kita untuk dapat mewujudkan hidup yang berintegritas di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kembali lagi kami datang kepadamu Bapa untuk mengucap syukur buat firman-Mu yang boleh menyapa dan menyegarkan kami pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu Tuhan akan selalu menerangi setiap langkah kami, kemanapun kami pergi Bapa, dimanapun kami berada. Biarlah terang firman Tuhan selalu menerangi kehidupan kami. Ajarkan kepada kami untuk hidup berintegritas di hadapan-Mu Bapa, di mana hati, pikiran, dan perbuatan kami seturut dengan firman Tuhan. Kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan dengan tuntunan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau melanjutkan kembali aktivitas kami hari ini.
Tuhan, tolonglah kami, kuatkan kami untuk kami dapat melangkah sepanjang hari ini. Bapa di surga, teringat kami akan saudara-saudara kami yang ada di dalam kelemahan tubuh, dimanapun mereka berada, yang dirawat di rumah sakit, di rumah mereka masing-masing. Di dalam segala kelemahan mereka, Bapa, Engkau lebih mengetahui keadaan setiap mereka. Tolonglah mereka, Tuhan. Tuhan memberi kesembuhan kepada mereka. Tuhan memberi kesegaran, Tuhan memberi kelegaan bagi mereka. Biarlah mereka merasakan setiap kehadiran Tuhan di dalam kehidupan mereka, bahwa sesungguhnya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan mereka. Terima kasih Bapa di surga, sungguh pengharapan kami hanya kepada Engkau, Allah yang hidup, yang memberi kehidupan kepada kami. Tolonglah kami juga Tuhan di dalam setiap pergumulan yang dihadapi oleh jemaat-Mu. Engkau kiranya ada bersama-sama dengan kami, sehingga kami dapat melewati setiap pergumulan yang ada, dan kami boleh menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, seperti yang Engkau janjikan, karena kami berpegang kepadamu, ya Allah. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Biarlah kita terus belajar menjadi berintegritas di hadapan Tuhan, sehingga hidup kita di dalam hati, pikiran, dan perbuatan kita berusaha selalu berlaku seperti firman Tuhan. Shalom.